Bab 052. Sepertinya Amar sudah bucin akut dengan Zahra, ucap Stephen. Makanya kamu nikah dong Stephen, biar tahu rasanya bucin kepada istri sendiri, ucap Arsyad. Iya, Uncil juga dukung kamu menikah secepatnya biar kamu bisa pakai baju couple yang dibelikan Aurel tempo hari, ucap Opa Aris. Iya Om, doain aja semoga Stephen bisa segera menikahi perempuan pujaan Stephen secepatnya, ucap Stephen. Siapakah perempuan beruntung itu yang bisa menjadi pujaan seorang Stephen? Tanya Opa Danish. Dia itu Arsela Om, putri kecil Om yang sekarang sudah tumbuh dewasa dan sangat cantik. Bahkan saya sudah menyukainya sejak dulu. Stephen hanya membatin. Tidak mungkin Stephen terus terang karena walau bagaimanapun Stephen terlebih dahulu harus menaklukkan Arsela. Obrolan mereka harus berakhir saat malam menjelang, apalagi azan maghrib sudah berkumandang. Para pria bersama-sama menuju musola untuk sholat berjamaah. Sayang, panggil Amar. Iya mas sebentar, teriak Zahra lalu keluar dari walk-in closet. 83. Ayo kita turun, ucap Amar menuntun Zahra yang kini perutnya sudah terlihat membuncit. Ternyata semua orang telah berada di musola. Setelah melaksanakan kewajibannya, Zahra tidak beranjak dari dalam musola. Tapi Zahra terlebih dahulu mengajar Aurel mengenal huruf-huruf hijaiyah dengan bantuan buku Iqra. Bahkan bisa juga ikut bergabung belajar bersama. Masya Allah, kakak Aurel dan kakak Nisa pintar sekali, ucap Zahra mengusap kepala keduanya. Iya dong Umi, Aurel halus jadi kakak pintar supaya nanti bisa bantu Umi ajal adik-adik ngaji, ucap Aurel bersemangat. Kakak Nisa juga onti, apalagi tidak lama lagi, adik Nisa sudah lahir. Nisa senang karena nanti punya banyak adik. Ada adik Aurel, terus adik di perut Umi, dan 2 adik di perut onti Zahra, ucap Nisa. Tangan mungil Aurel mengusap perut Zahra yang sudah membuncit bahkan lebih besar karena ada 2 janin yang sedang berkembang di sana. Adik-adiknya kakak Aurel, sabar ya nanti kita pasti akan bertemu. Kakak Aurel juga akan sabar nunggu adik-adik, nanti kita main boneka bel sama-sama. Oh iya Umi adik-adik Aurel perempuan atau laki-laki? Kalena kata Aunty Amira adik di pelutnya laki-laki, Aurel mendongak menatap wajah cantik Uminya yang selama kehamilannya terlihat jauh lebih cantik. Umi belum tahu, memangnya Aurel mau punya adik laki-laki atau perempuan? Tanya Zahra dan Aurel terlihat berpikir. Boleh tidak Umi, Aurel minta 2 adik perempuan, nanti Aurel minta adik laki-laki, ucap Aurel. Adik yang dalam kandungan Zahra saja belum lahir, Aurel sudah minta adik lagi. Kalau Amar dengar pasti dia sangat senang. Anak soleha Umi harus berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah uang bisa menentukan dan mengabulkan segala keinginan, ucap Zahra. Memangnya kenapa Aurel mau 2 adik perempuan? Tanya Zahra. Aurel kan halus punya teman untuk habiskan uang opa dan ayah. Aurel sendiri tidak bisa habiskan. Kalau adik dua-duanya perempuan berarti ada 3 anak perempuan ayah. Kalau Meleka seperti Aurel Meleka akan suka belanja. Kalena biasanya perempuan itu suka belanja. Lagi pula Aurel akan punya adik laki-laki dari Aunty Amira, ucap Aurel. Kenapa putri cantik Umi sepertinya ingin sekali menghabiskan uang opa dan ayah? Tanya Zahra. Hehehe Om Steph bilang, harta opa dan ayah tidak akan habis. Aurel hanya ingin buktikan apa benar kalau harta opa dan ayah tidak habis, ucap Aurel polos. Sampai waktu sholat Isya tiba, mereka masih di musola karena malam ini mereka akan makan malam di taman belakang setelah sholat Isya. Setelah sholat, Amar terlebih dahulu kembali ke kamarnya untuk mengambilkan jaket tebal untuk sang istri. Tak lupa Amar juga mengambilkan jaket untuk putrinya. Saat menuju ke taman belakang,
Amar bisa melihat sahabatnya sedang mencuri pandang ke Arsela. Amar menepuk bahu Stephen yang membuatnya kaget. Jangan satu ihatin aja, deketin dong, masa lo nggak bisa deketin cewek sih, atau perlu gue ajarin, ucap Amar sombong. Cek, jangan sombong deh lo, bukannya lo juga dapat istri secantik Zahra karena bantuan Aurel, lebih baik gue minta bantuan Aurel, ucap Stephen. "84. Kalau begitu, minta bantuan sama Aurel, ucap Amar lalu berlalu dari sana. Karena ada 2 orang perempuan yang sedang hamil, maka kedua perempuan itu tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang dibakar, karena takut berpengaruh untuk keduanya, tapi Zahra dan Amira sudah disiapkan makanan khusus yang dimasak oleh Oma Santika dan Oma Rieta untuk menantu-menantu kesayangannya. Om Steph, sini kenapa diam di sana sendiri? Ayo bantuin kami bakal-bakal, teriak Aurel. Di sana sudah disediakan 2 tempat pembakaran. Arsela bersama Aurel dan Nisa keduanya bersikukuh membantu auntinya, tapi mereka hanya membantu menyemangati. Sini biar aku saja, ucap Stephen. Tumben Om, bicara lembut gitu. Jangan-jangan Om punya niat untuk ngejahilin Arsela, ucap Arsela memicingkan mata. Ish, dasar si Cece, saya bukan kamu yang jahil, ucap Stephen. Om Steph, Aunty Cece jangan bikala telus lihat dagingnya gosong, Aurel melerai perdebatan keduanya. Astaga, ini semua gara-gara kamu, jadi gosong kan, ucap Arsela memarahi Stephen. Aurel dan Nisa kompak menepuk jidat melihat mereka kembali berdebat, sedang para orang tua hanya menggelengkan kepala karena Arsela dan Stephen yang setiap bertemu sudah seperti tikus dan kucing. Mereka mengira setelah sekian lama mereka baru bertemu kembali, keduanya akan akur, namun di luar dugaan mereka tetap saja sama. Mereka semua menikmati makan malam dengan riang gembira, bahkan sampai Aurel dan Nisa tertidur di taman belakang. Amar menggendong Aurel sedang Nisa digendong oleh Arsyad menuju kamar Aurel di lantai 2. Semua orang juga sudah memasuki rumah dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Setelah mengantar Aurel, Amar kembali ke ruang kerjanya karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan, bahkan Stephen sudah menunggu di sana. Lo lama banget sih, gerutu Stephen. Jomblo mana tahu, gue harus menemui istri gue dulu, ucap Amar santai. Iya, tapi lo harus ingat juga, kalau gue di sini sudah lumutan nungguin lo, ucap Stephen. Cek, bukannya lo memang sudah lumutan nungguin Arsela, bahkan lo sepertinya harus kembali berjuang mendapatkan hati adik gue, ucap Amar mengejek Stephen. Sudahlah, lebih baik kita bekerja sekarang, ucap Stephen. Keduanya akhirnya mengakhiri perdebatan dan mulai berdiskusi untuk menyelesaikan pekerjaan kantor yang tertunda karena Amar dan Stephen yang pulang lebih awal. Saat mereka sedang serius, suara ketokan pintu mengalihkan atensi keduanya. Kak, panggil Arsela menyembulkan kepalanya. Kenapa diam di situ, ayo masuk, ucap Amar. Kakak sibuk enggak? Tanya Arsela lalu duduk di sofa ruang kerja Amar. Enggak kok, kita lagi santai, bukannya Amar yang menjawab tapi Stephen. Arsela tanya ke Kak Amar. Bukan Om, ucap Arsela. Tunggu sebentar lagi pekerjaan kakak selesai kok, ucap Amar. 85. Arsela harus sabar menunggu Amar bekerja, hingga selesai. Amar berjalan ke arah Arsela. Kenapa dek? Bukannya tidur kamu malah kesini, tanya Amar. Kak, kasih Arsela kerjaan di kantor dong. Yah kak yah, bujuk Arsela. Kenapa nggak kerja di kantor papa kamu sendiri? Tanya Amar. Nggak mau, Arsela mau kerja di perusahaan Kak Amar aja. Arsela nggak mau, orang-orang bilang Arsela bisa kerja karena anak pemilik perusahaan, ucap Arsela.
Cek, kamu juga masuk kerja karena ngebujuk Amar, ucap Stefan. Biarin, boleh ya kak, ucap Arsela. Baiklah, besok kamu bisa langsung kerja, nanti kamu akan jadi sekretaris kakak, tapi kamu harus belajar dulu dari Nadia, ucap Amar. Kok gitu? Lalu Nadia mau lo kemanain? Tanya Stefan. Tadi dia sudah mengajukan surat pengunduran diri tapi tolak sampai gue dapat penggantinya, daripada cari orang lain lebih Arsela aja yang jadi pengganti Nadia, ucap Amar. Asyik, akhirnya bisa kerja di perusahaan Ariskop juga, ucap Arsela senang. Cih, masuk jalur orang dalam aja bangga, ucap Stefan. Biarin aja, selama ada jalan kenapa tidak dimanfaatin Woli, ucap Arsela menjulurkan lidahnya ke Stefan. Sejujurnya Stefan ingin melompat kegirangan karena dengan Arsela kerja di Ariskop, Stefan memiliki kesempatan untuk mendekati pujaan hatinya. Memang dasarnya Stefan suka namun gengsi, lain di mulut, lain di hati. 86. Zahra yang merasa tidurnya terusik karena ada seseorang yang mencium wajahnya bertubi-tubi menggeliat, lalu Zahra membuka mata untuk melihat siapa yang berani mengusiknya. Saat mata Zahra terbuka dengan wajah yang terlihat tidak merasa bersalah dan senyum yang menghiasi bibirnya. Mas, ucap Zahra dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Maaf sayang, kamu jadi kebangun. Mas rasanya gemas lihat wajah kamu yang semakin hari semakin membuat Mas jatuh cinta, ucap Amar. Ini jam berapa kenapa Mas belum tidur? Tanya Zahra. Jam 12 malam sayang, ucap Amar. Zahra akhirnya bangun dan duduk di atas ranjang. Loh kenapa istri Mas bangun ayo tidur lagi kasihan anak-anak kita pasti masih ingin tidur, ucap Amar, padahal yang mengganggu Zahra adalah dirinya. Mas sendiri yang ganggu tidur Zahra, kalau sampai putri kita tahu kamu mengganggu tidur uminya, bisa-bisa kamu diomelin sama dia, ucap Zahra menyandarkan kepalanya di bahu Amar. Duh, jangan laporin aku dong sayang ke bos kecil, nanti dia bisa ngamuk loh. Kamu kan tahu sendiri Aurel yang akan berada di garda terdepan jika sampai ada yang mengganggu Umi dan calon adik-adiknya, ucap Amar. Hehehe kamu lucu Mas, takut sama putri sendiri, ucap Zahra terkekeh kecil. Bagaimana nggak takut sayang, di belakang Aurel ada oma dan opanya terus kalau Aurel sudah marah, omongannya melebihi ibu-ibu yang marah kepada anaknya, ucap Amar kembali. Dan satu lagi, kalau Aurel sudah ngabek, Mas harus merogoh kocek yang banyak untuk membujuknya, entah siapa yang mengajarinya untuk menghabiskan uang ayahnya sendiri, lanjut Amar. Siapa lagi Mas, pasti kamu bisa menebaknya, ucap Zahra memeluk tubuh suaminya, ada rasa tenang dan nyaman ketika Amar berada di dekatnya. Mas tahu kok, siapa lagi biang keroknya kalau bukan Stefan, sejak dulu Aurel memang sangat dekat dengan Stefan, walaupun mereka sering berdebat tapi Mas tahu mereka berdua saling menyayangi seperti Mas sayang kepada Aurel. Bahkan Stefan yang mengajarkan Aurel untuk menghabiskan uang Mas dan Papa tapi dia juga yang kena imbasnya karena biasanya Aurel akan minta belanja ketika Stefan dapat bonus dari Mas, lanjut Amar sambil terkekeh kecil. Tahu nggak sayang, Stefan bahkan lebih sering mengajak Aurel keluar berdua. Untung saja putri kita saat itu masih balita, jika tidak orang-orang akan mengira mereka pasangan kekasih, ucap Amar. Oh iya Mas, tadi Zahra perhatian kok pas Stefan saat melihat Arsela pandangannya dalam banget Mas, ucap Zahra. Ini rahasia ya sayang, sebenarnya Stefan itu sejak dulu suka sama Arsela. Bahkan saat Arsela masih SMP. Sontak saja ucapan Amar membuat Zahra menegakkan badan dan melihat netra suaminya. Zahra ingin memastikan bahwa ucapan suaminya bukan gurauan. Mas serius?
Tanya Zahra antusias. 87. Iya sayang, Mas serius waktu itu kami masih zaman kuliah. Mas dan Stephen dekat dengan Bang Arsyad, biasanya kami akan berkunjung ke rumahnya setiap weekend. Nah, disitulah Stephen sering bertemu Arcella. Dulu Arcella usilnya minta ampun bahkan tuh anak sering ngerjain Stephen bahkan Mas juga sering diisengin, lanjut Amar mulai bercerita. Terus, Zahra yang merasa penasaran dengan cerita Arcella malah makin semangat mendengarkan Amar. Sayang ini sudah larut kamu tidur kasihan baby twins, ucap Amar namun Zahra menggelengkan kepala. Salah Mas sendiri kenapa tadi mengganggu tidur Zahra, besok Zahra akan melaporkan Mas ke Aurel, ucap Zahra. Tidak biasanya Zahra membantah. Bahkan Zahra akan selalu patuh dengan ucapan suaminya tapi sekarang lihatlah Zahra sudah seperti Aurel saja, mungkin karena sering bersama dengan putrinya. Baiklah, tapi ingat jangan lapor ke putri kita kalau Mas mengganggu tidur kamu, ucap Amar dan Zahra mengangguk paham. Sejak pertama ketemu Arcella memanggil Stephen dengan panggilan Om, karena merasa risih Stephen malah membalas dengan memanggil Arcella dengan sebutan Cece si kacamata bulat, karena dulu Arcella selalu pakai kacamata. Terus kenapa Mas bisa tahu jika Pak Stephen suka sama Arcella, padahal kan mereka setiap bertemu tidak pernah akur? Tanya Zahra. Stephen dan Mas itu tidak pernah menyimpan rahasia. Setiap ada sesuatu pasti kami akan bicara untuk mendapatkan solusi terbaik, termasuk Stephen bercerita jika dia suka dengan sepupu Mas, tapi waktu itu memberikan Stephen saran, karena jika Mas meminta Stephen melupakan Arcella Mas juga nggak bisa karena rasa suka itu dari hati tidak bisa secepat itu dihilangkan, lalu Mas juga tidak bisa mengizinkan Stephen mendekati Arcella karena saat itu Arcella masih kecil. Hingga Mas dan Stephen melanjutkan pendidikan ke luar negeri, Stephen sudah tidak pernah bertemu dengan Arcella, saat kami kembali pun keduanya tidak pernah bertemu lagi. Arcella fokus sekolah sedangkan Mas dengan Stephen fokus bekerja, hingga Arcella kuliah di luar negeri, lanjut Amar. Jadi mereka berdua baru bertemu lagi siang tadi? Tanya Zahra dan Amar mengangguk. Tapi kok, Zahra lihat baik Arcella maupun Pak Stephen tidak merasa canggung bahkan keduanya masih sering berdebat, heran Zahra. Mas juga bingung sayang, keduanya sudah seperti tikus dan kucing yang tidak pernah akur. Oh iya Mas lupa, ucap Amar. Lupa apa Mas? Tanya Zahra. Besok Arcella akan bekerja di perusahaan Mas sebagai sekretaris. Loh, terus Mbak Nadia bagaimana? Nadia akan berhenti bekerja, tapi Mas tidak mengizinkannya sebelum dapat penggantinya. Kebetulan Arcella ingin bekerja jadi biar dia saja yang menggantikan Nadia nantinya, dan mungkin dengan cara seperti ini Stephen akan lebih mudah mendekati Arcella. Masih berharap mereka memang berjodoh, ucap Amar panjang lebar namun sekarang tidak ada respon dari Zahra. Amar melihat ke arah Zahra yang sudah tertidur pulas di pelukan Amar. Padahal Zahra baru saja bertanya dan sekarang dia sudah tidur. 88. Kap. Amar mencium kening Zahra. Lalu membaringkan tubuh istrinya perlahan. Selamat tidur Umi kesayangan ayah dan Aurel, ucap Amar kembali mencium Zahra. Kini Amar beralih mencium perut Zahra. Selamat tidur anak-anak kesayangan ayah dan kakak Aurel, ucap Amar. Lalu ikut tidur sambil memeluk tubuh Zahra. Sementara di kamar lain, tepatnya di mana Stephen berada, sejak tadi dia bolak-balik tidak jelas entah apa yang sedang dipikirkannya, sesekali Stephen akan tersenyum lalu berubah ekspresi dengan wajah serius. Stephen baru bisa memejamkan matanya pukul 2 pagi. Pagi ini di meja makan semua orang berkumpul untuk sarapan, mereka hanya menunggu Arcella,
Aurel dan Nisa yang tidak kunjung bergabung, padahal Aurel sejak tadi sudah dibantu oleh Zahra bersiap untuk berangkat ke sekolah. Mas, sebentar ya, Zahra panggil anak-anak dulu, ucap Zahra ingin beranjak dari duduknya. Tidak perlu sayang, mereka pasti akan segera turun, tunggu sebentar lagi, ucap Oma Santika melarang menantunya. Sedangkan yang ditunggu masih berada di dalam kamar, Aurel yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya, lalu Nisa yang juga sudah cantik karena Nisa serta orang tuanya akan kembali ke Bandung pagi ini. Keduanya duduk di atas ranjang melihat Arsela yang sejak tadi bolak-balik ke dalam walk-in closet milik Aurel.